Nah, ternyata iblis ini juga ke bawah-bawah. Ya, fa innaka rajim, bahwa sungguhnya kamu terkutuk, dirajam. Kok bisa? Ya. Dalam hal metode penciptaan, ya, di negeri setan, di negeri kegelapan, di negeri api diciptakan malaikat kegelapan. Disitulah, ya, awal mula malaikat ada dalam kategori malaikat kezoliman. Yang nanti di sana dijadikan selanjutnya makhluk untuk ibadah, yaitu adalah jin. Jadi setan, malaikat muzorofa atau malaikat kegelapan dengan jan, moyangnya jin, itu sak nusa sak bangsa, sak tanah air. Mereka saling membela, saling mendukung, saling bahu membahu, sekalipun dalam kejelekan. Ya, itu yang dimaknai kesininya asobiyah. Merasa golongan sendiri paling bagus, golongan orang lain jelek. Ya. Paham? Sampai di situ. Dalam hal pemaknaan, apa sebabnya? Kok si malaikat tersebut dengan si jin tersebut bisa menjadi iblis? Kisahnya bagaimana? Berawal dari elu semuanya. Kok gua kan begitu? Manusia. Ya, sebelum Adam diciptakan nggak ada masalah. Begitu hendak diciptakan manusia, ya timbullah masalah. Gitu loh. Ya. Masalah tersebut ternyata dari ketidakmengertian sendiri, dari asumsi sendiri, dari suudon sendiri, nuduh sendiri, bangga sendiri, akhirnya rugi sendiri. Paham? Belum paham lah, belum jelasin. Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang gampang aja ayatnya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni zailun fil ardi khalifah. Qalu atazalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad disulak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Udah enggak asing ya ayatnya ya. Kita tafsirkan secara versi tanya sendiri, jawab sendiri. Ingatlah ketika Robmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah fil ardi, di bumi. Bahwa instruksi tersebut didengar oleh para malaikat dan diikuti oleh para malaikat. Ya, dipanggil semua para malaikat. Mereka adalah malaikat yang bertugas untuk mengawasi, mendiami, dan sekaligus juga sebagai penghuni langit-langit tertentu. Dimaknai dengan al-malaul a'la. Apa sih al-malaul a'la? Petinggi langit, pembesar langit, pemuka langit. Nah, mereka dikumpulkan semua dari 6 lapis langit. Loh, kok 6 lapis langit? Ya kan buminya belum ada penguasanya. Benar, mau diciptakan, yaitu Adam alaihis salam. Dipanggil semuanya turun ke alam dunia, turun sini ke alam dunia. Ada woro-woro, Allah mau menciptakan manusia ya untuk menjadi khalifah di bumi. Kan begitu ya. Lanjut dulu pemaknaan tentang hal Al-Baqarah 30. Lalu si mereka, para malaikat tersebut, ya, atau dimaknai dengan al-malaul a'la, para pembesar petinggi langit, ya, ada yang protes. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah bagi bumi itu adalah orang yang senantiasa membuat kerusakan pada bumi dan senantiasa menumpahkan darah? Jadi gimana urusannya itu? Seolah-olah mereka tahu bahwa akan terjadi hal seperti itu. Kan begitu? Ada juga yang memaknai konon katanya mereka al-malaul a'la pernah melihat perbuatan manusia sebelumnya, yakni sebelum Adam alaihis salam. Ya biarin, itu kan teori mereka. Ya, mereka keluar dari konteks Adam manusia pertama. Mereka meyakini ada manusia sebelum Adam. Lah kita kan punya prinsip tersendiri. Manusia pertama tetap Adam. Ya. Oh, jangan terkecoh dengan hal-hal yang nggak jelas.
Ya, karena Quran mengatakan Adam yang diciptakan pertama kali. Nah, dalam hal pemaknaan, menciptakan kerusakan di bumi dan terjadinya pertumpahan darah dijelaskan dalam kalimat selanjutnya, yaitu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Padahal kami senantiasa bertasbih, bertahmid dan mensucikan engkau. Ya, nusabbih, kami bertasbih. Benar. Berarti satu, tasbih. Benar. Bihamdika, memuji engkau, puja-puji. Jadi al-malaul a'la yang nanti iblis puja-puji. Jadi jangan GR Anda puja-puji. Kodim ala kodim, hadis ala hadis, kodim ala hadis, pasal kodim. Iblis juga sama melaksanakan puja-puji. Ya, benar. Jadi pertama mereka nusabih atau tasbih dan bihamdik berarti tahmid. Wa nuqaddisulah. Ya. Mereka adalah bertakdis. Sehingga dimaknai dalam hal mereka para al-malaul a'la, para petinggi langit yang selanjutnya ada di antara mereka disebut dengan iblis, mereka hanya memaknai yaitu tasbih, tahmid dan takdis. Ya, cuman 3. Sedangkan kategori manusia diajarkan 5 perkara, yaitu tasbih, tahmid, tahlil, takbir, takdis. Mereka tidak tahlil, mereka tidak takbir. Mereka tidak sejalan, tidak semaksud dan setujuan, dan tidak saling mengagungkan. Ya, ketika satu punya tujuan, yang lain pasti ngeroyok, menghalangi, menghancurkan, menjelekkan. Terjadilah keributan, pertumpahan darah. Perbuatan siapa? Jin-jin juga, iblis juga, bukan manusia sebelum Adam. Paham? Dan mereka tidak bertakbir, tidak mengagungkan Allah, tidak mengagungkan ciptaan Allah, tidak mengagungkan alam Allah. Mereka merusak, merendahkan, menghina, meledek. Ya, bertanya belum, mitnah lebih dulu. Nah, mereka iblis. Paham? Dan kita manusia 5 perkara, bukan 3 perkara. Kita manusia 5 perkara. Ya, awas, kita bukan jin, bukan iblis. Jadi kalau ada di antara kita yang jika dia maju, dia pesat, dia mapan, dia unggul, wah sirik, hajar, tumbangkan, jatuhkan, permalukan. Nah, jin Anda di situ berarti. Nah, iblis kesifatannya. Ya, jika ada yang berprestasi tidak didukung, jika ada yang mumpuni tidak tidak disupport dan segala macamnya. Nah, berarti Anda tidak bertakbir. Jadi lapat takbir buat apa? Kalau hanya dicot-cot gitu loh. Ya, takbirkan itu. Ini berpotensi nih. Ayo dukung, takbirkan. Ayo agungkan, viralkan. Macam itulah. Dukung. Paham? Nah, jadi siapa yang menciptakan pertumpahan darah dan menciptakan keributan, kerusakan di alam dunia? Mereka, para penghuni langit yang turun ke alam dunia. Loh, kok bisa turun ke alam dunia? Mereka dimaknai al-malaul a'la sebagai petinggi langit. Al-mala itu berarti petinggi, pembesar, pemuka. Ya, al-a'la berarti dimaknai yang tinggi atau maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala, dari kata Allah itu tuh, ta'alanya tinggi. Ya, dari kata alwa. Ya, ain lam wawu. Ya, kemudian dimaknai juga al-a'la itu sebagai secara tafsir, yaitu mereka para petinggi langit yang dimensinya lebih tinggi dari dimensi alam dunia, dari makhluk alam dunia. Tahu dimensi apa? Dimensi itu secara kamus bahasa Indonesia berarti satuan ukuran luas, meliputi panjang, lebar, ya, luas, keliling. Nah, itu secara pemaknaan tentang tasawuf, tentang hal filsafat, bahwa yang namanya dimensi itu merupakan satuan ukuran gerak. Semakin tinggi dimensinya, semakin bebas gerakannya. Semakin rendah dimensinya, dia akan sulit bergerak. Paham? Ya, kita bisa sambungkan keduanya.
secara filosofi dan juga secara pemaknaan kamus. Oke, nggak masalah. Ya, secara ilmu matematika yang namanya garis pret gitu loh. Bukan pret kalau ngeledek, pret gitu bukan. Garis pret itu satu dimensi atau dimensi satu. Jika sudah berbentuk segitiga atau kotak, maka itu dimensi 2. Jika sudah berbentuk ruang, ada bolongannya ruang, ya, ember digambar gitu tuh. Ada airnya dalamnya pura-puranya tuh. Itu dimensi 3. Ya, jika 4 ini bisa bergerak, dimensi 4. Nah, alam dunia itu isinya dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4. Ya, makanya disebut langit pertama itu adalah Bahrul Hayat. Bahrul, bahr, samudra, laut, lautan kehidupan. Kehidupan yang paling banyak di antara langit adanya di alam dunia. Ya, sebagai samudra kehidupan. Cacing ada, di langit nggak ada cacing. Bakteri sana ada, sini ada bakteri. Di sana ada COVID, nggak ada. Sini ada. Ya. Dapat kan? Dalam dunia makhluknya lebih banyak, kebutuhannya banyak, permasalahannya banyak, penyakitnya pun banyak. Ya, biang keroknya banyak. Solusinya banyak juga sebenarnya. Itu. Jadi dimensi alam dunia ini adalah 1, 2, 3, 4. Dimensi langit kedua, Baitul Ijad, langitnya jin dimensi 5. Sehingga jin bisa turun ke alam dunia. Benar? Karena dimensinya lebih tinggi. Dia lebih bebas gerakannya. Bisa turun ke dimensi alam dunia. Di langit yang ketiga, ya, Baitul Muqaddas, di situ langitnya para ruh, dimensi 6. Bisa turun. Ya. Tapi yang dimensi bawah nggak bisa naik. Benar? Kan begitu, karena lebih tinggi dimensinya, lebih kerap di sana, lebih kandel di sana penjagaannya, atau tingkat geraknya terbatas. Sampai kepada langit yang keempat, Baitul Musawah atau Mustawan. Ya, langit penyempurnaan di situ. Disesuaikan semuanya untuk kebutuhan kehidupan di bawahnya. Ya. Di situ berarti dimensi berapa? 4, 5, 6, 7. Dimensi 7. Ya. Sampai kepada langit yang kelima, dimensi 8, langit roh. Nah, disinilah si malaikat kegelapan tadi, ya, si malaikat kegelapan tadi di negeri kegelapan, malaikat itu zulumat, ya, kezoliman, ya, diambil rajanya menjadi al-malaul a'la di langit kelima, roh. Di langit yang kedua dari raja jin diambil di sana, dijadikan al-malaul a'la di langit kedua. Nah, ini biang kerok kedua ini nih, langit kelima dan langit yang kedua yang menjadi al-malaul a'la id yaktasimun atau yaktasimul malaul a'la. Mereka para malaikat yang bertengkar atau para pembesar langit yang berbantah-bantahan. Ya, penggede ribut. Yang hancur siapa? Yang lari siapa? Anak buah. Makanya kalau jadi penggede jangan ribut. Kalau mau ribut di luar, jangan di dalam. Ya, rapat boleh, senyum ya. Ya kan? Nggak cocok, ntar orang bubar, nah lu kemana ke lapang bola, kayak baru berantem di sana, kurang ajar lo gitu. Jangan berantemnya di depan orang baru ataupun anak murid. Paham? Nah, kemudian di langit yang ke berapa tadi? 5, yang ke-6, yaitu Baitul Iliyin, kitab kebaikan di sana sebagai akarnya Sidratil Muntaha, dimensi ke-9 di sana. Ya, di langit yang ke-7 dimensi ke-10 Arasi, sebagai al-malaul a'lanya adalah, simpulkanlah dalam hal ini adalah Jibril alaihi salam sebagai penguasa tertingginya di sana, bukan raja tapi pemuka, petinggi, pembesar. Rajanya siapa di sana? Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman itu alal ars. Ar-Rahman rajanya. Jadi al-malaul a'la itu bukan raja, tapi pembesar, penggede, bukannya perutnya gede. Ya. Sehingga Jibril dimensi 10. Ini teori, bukan fakta. Ya, teori mah Anda yakin monggo, enggak pun Anda nggak dosa gitu loh. Santai aja. Ya, dengan meyakini Arasi dimensi ke-10, saat Anda berpahala, kagak. Biasa aja. Ya. Jibril dimensi paling tinggi sehingga leluasa untuk turun ke alam dunia sekalipun, benar. Tapi manusia dari dimensi rendah ke dimensi tinggi tidak bisa. Benar.
illa bisulton, terkecuali dengan mukjizat. Paham? Bisa manusia dibuktikan oleh Allah, yaitu dengan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Muhammad. Jadi bisa dipahami dalam hal ini ya, bahwa mereka para al-malaul a'la tersebut adalah hanya bisa bertasbih, bertahmid, dan bertakdis. Nah, dan kita sebagai makhluk yang terakhir yang syarat dengan kesempurnaan kepunyaan Allah dilengkapi dengan tahlil dan takbir. Cara menjalankan tahlil adalah semaksud dan setujuan. Yang sekiranya la ilaha illallah, Allah saja, jangan ada ilah-ilah lain. Quran mengatakan apabila ada ilah lain, maka ilah-ilah tersebut akan membawa anaknya masing-masing dan ribut. Quran juga mengatakan apabila terdapat ilah yang lain, maka ilah tersebut pasti akan menuju kepada Allah. Paham? Jadi searah setujuan, semaksud setujuan. Dan takbirkan di situ. Benar? Agungkan di situ, dukung di situ. Ya subscribe lah paling enggak kalau YouTube. Kan begitu. Kalau Facebook berarti kan like. Share. Didukung gitu maksudnya.